Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nabla Education. Pada video kali ini kita akan membahas soal ujian KSM. Ya, KSM itu adalah kompetisi sains madrasah ya seperti OSN tahun 2022 untuk tingkat kabupaten kota untuk jenjang MTS atau Madrasah Sanawiyah yang setara dengan SMP dan mata pelajaran IPA ya. Jadi di sini kita akan membahas soal-soal ini. Ini adalah soal tahun 2022 karena mata pelajarannya IPA. Jadi ada dua bagian, yaitu bagian biologi ya. Yang bagian awal ini adalah bagian biologi dan ada bagian fisikanya. Nah, untuk bagian fisika itu nanti akan dimulai pada nomor 20 ya. Jadi nomor 21 maaf. Jadi yang fisika nanti kita mulai dari nomor 21 dan kita akan membahas soal-soal yang kaitannya dengan materi atau mata uji yang di fisika. Oke, kita akan langsung masuk ke pembahasannya. Oke, kita mulai dari nomor 21. Ini dia soalnya pada Quran surat 15 ayat 21 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah hasanahnya dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu. Dalam konsep pengukuran dikenal istilah besaran dan satuan. Peristiwa ini beberapa ini besaran dalam konteks gerak harmonis sederhana. Ada massa beban, percepatan gravitasi, luas penampang pegas, dan amplitudo osilasi. Besaran yang mempengaruhi atau menentukan periode osilasi beban yang digantungkan pada salah satu ujung pegas vertikal adalah titik-titik. Oke, jadi di sini kita akan membahas tentang osilasi pada sistem pegas dan massa ya. Jadi kalau kita punya pegas seperti ini, pegas itu punya sesuatu yang kita sebut dengan konstanta, kemudian pegas ini diberi beban atau diberi massa seperti ini dan nanti massanya kalau kita simpangkan, misalkan kita tarik ke bawah, maka massa ini akan bergerak osilasi ya, naik turun naik turun. Nah, kita tahu bahwa untuk sistem yang seperti ini dengan mengabaikan gesekan udara, berarti periode yang dimiliki oleh pegas, sistem pegas massa ini persamaannya adalah 2pi akar M per K ya. Jadi 2pi akar massa dibagi dengan K. K itu adalah konstanta pegas. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa besaran periode itu dipengaruhi oleh besaran massa dan besaran konstanta pegas. Jadi yang nomor satu massa beban itu pasti betul. Maka jawabannya kalau enggak opsi A, ya opsi B atau opsi D karena ada nomor satunya yang C itu jelas salah ya. Kemudian kita lihat yang nomor 2. Yang nomor 2 itu percepatan gravitasi atau G ya. Percepatan gravitasi atau medan gravitasi itu G. Kita lihat G itu tidak ada di sini. Tidak ada di persamaan periode ini. Nggak ada variabel atau besaran G. Maka nomor 2 itu pasti salah ya. Jadi yang ada duanya salah. Maka kita udah bisa mengeliminasi yang A itu pasti salah. Kemudian yang C juga pasti salah. Kita tinggal punya jawaban B dan D. Kemudian kita lihat luas penampang pegas. Nah, di sini nggak ada luas penampang pegas ya, tetapi luas penampang pegas ini tersembunyi dalam besaran konstanta pegas ya. Jadi kalau kita mau buka besaran konstanta pegas itu, nilainya adalah seperti ini. Kita mulai dari hukum Hooke ya, F itu sama dengan K dikalikan delta X. Nah, untuk K-nya sendiri nanti dipengaruhi oleh beberapa besaran ya. Jadi K itu kalau mau kita buka besaran K itu bergantung pada apa aja, itu persamaannya seperti ini ya. K itu sama dengan E dikalikan A dibagi dengan L ya, dikalikan delta X di sini. Nah, sekarang kita lihat apa itu E di sini. E di sini adalah modulus Young namanya. Jadi E itu namanya modulus Young dan dia merupakan suatu konstanta yang hanya dipengaruhi oleh jenis bahannya. Kemudian A di sini adalah luas penampang. Nah, A-nya adalah luas penampang dan L-nya di sini adalah panjang dari bendanya atau panjang dari pegasnya. Nah, di sini kita tahu bahwa nilai K itu bergantung pada jenis bendanya atau modulus Young-nya, kemudian luas penampangnya dan panjangnya. Padahal periode itu bergantung pada K. Artinya sama aja periode ini juga bergantung pada luas. Jadi yang nomor 3 itu betul juga ya. Nomor 1 itu betul, nomor 3 betul. Nah, udah jelas jawabannya pasti yang B kan, karena 1 dan 3 yang nomor ini juga pasti salah kan. Kenapa? Karena nomor 2 itu jelas salah, jadi yang jawaban D itu salah. Maka jawaban untuk soal nomor 21 ini adalah opsi yang kedua, yaitu 1 dan 3 ya, atau pilihan B. Oke, sekarang kita lanjutkan soal nomor 22. Pesawat terbang dengan massa maksimum 233 ton atau 233.000 kg mengangkut jamaah haji dari Tanah Suci menuju Bandara Juanda, Surabaya. Pada saat di Bandara Juanda,
pesawat menempuh jarak 1120 meter di sepanjang lintasan sejak mendarat sampai berhenti dalam waktu 32 detik. Oke, jadi kita bisa buat sketsa sederhananya seperti ini ya. Jadi ini adalah lintasan bandaranya. Oke, sebentar. Ini misalkan kita buat lintasan bandaranya sepanjang 1120 meter. Nah, kemudian ada pesawat di sini. Ya, pesawatnya mula-mula dia mendarat di bandara ini, kemudian pada saat dia mendarat, dia punya kecepatan tidak tahu kita. Kita misalkan aja kecepatannya adalah V0, kemudian sampai di sini dia berhenti ya. Nah, karena berhenti, jadi kecepatan akhirnya sudah pasti 0. Jadi kita buat pesawatnya yang kedua ada di posisi ini, dan pada saat di posisi ujung dari lintasan itu, kecepatan akhirnya itu sama dengan 0. Oke, jadi sketsanya kira-kira seperti ini. Dan tentu saja selama bergerak ini, pesawat ini pasti geraknya adalah gerak yang diperlambat atau terjadi perlambatan ya di sini. Maka jenis geraknya adalah GLBB ya pasti. Oke, sekarang kita lihat untuk pertanyaannya. Jika perlambatan pesawat konstan, maka tentukanlah kelajuan pesawat saat mendarat 70 meter per second. Apakah betul kelajuan pesawat saat mendarat ini 70 meter per second? Kita bisa cari dengan menggunakan persamaan GLBB ya. Jadi kita bisa pakai persamaan GLBB. Sebelumnya kita bisa mencari dulu nilai perlambatannya ya. Dari persamaan yang paling mudah kita bisa pakai persamaan seperti ini. VT sama dengan V0 min AT ya kan. Kemudian VT-nya itu adalah 0, V0-nya kita tidak tahu ya, V0, kemudian perlambatannya juga tidak tahu, tapi kita tahu waktunya. Jadi ini waktunya 32 detik, berarti ini A dikalikan 32. Kita pindah ruas ke ruas kiri, jadi 32A itu sama dengan V0. Oke, kita simpan dulu persamaan kita yang pertama. Jadi kita dapat V0-nya itu 32 dikalikan perlambatannya yang nilainya belum kita ketahui. Dari persamaan ini kita bisa melanjutkan ke persamaan yang berikutnya. Kita kenal ada persamaan dalam GLBB yaitu S sama dengan V0 kali T min setengah AT kuadrat ya. Jadi kita dapat persamaan S sama dengan V0 kali T minus setengah AT kuadrat. Nah, kita substitusi. Nilai S-nya udah ada di soal yaitu 1120 ya. 1120 itu sama dengan V0-nya kita ganti 32A dikalikan T-nya adalah 32 juga. Dikurang setengah dikalikan A dikalikan 32 kuadrat ya. Jadi dari sini kita bisa tahu nilainya yaitu 1120 sama dengan 32 kuadrat A dikurang setengah dikali 32 kuadrat A. Coba perhatikan, di sini kita punya nilai 30 kuadrat A. Di sini juga punya 30 kuadrat A. Maksudnya 32 kuadrat A ya. Jadi 32 kuadrat A dikurangi setengah kali 32 kuadrat A. Itu kan sama aja. Misalkan kita punya ini X dikurang dengan setengah X. Tentu nilainya sama dengan setengah X kan. Jadi ruas yang kanan bisa kita tuliskan bahwa nilai dari 1120 itu sama dengan setengah dikali 32 dikuadratkan kita kalikan dengan A. Maka A-nya bisa kita temukan dengan mudah ya. Kita susun ulang jadi 2-nya kita kalikan 1120 kita kali 2 dibagi dengan 32 kita kuadratkan sama dengan nilai dari perlambatannya. Kalau kita hitung nilai dari 1120 kali 2 dibagi 32 kuadrat, kita akan dapatkan nilai A-nya sama dengan 2,1875 meter per sekon kuadrat ya. Ini adalah nilai perlambatannya. Nah, atau kita bulatkan ya sesuai dengan yang ada di soal itu ada 2 angka di belakang koma. Jadi A-nya adalah 2,19 mestinya ya, tapi kita ikutin 2,18. Berarti pilihannya nomor 3 itu pasti betul ya. Berarti yang A itu betul, yang B itu kemungkinan betul, yang C jelas salah karena nggak ada 3-nya, yang D masih ada kemungkinan betul ya. Jadi kita bisa eliminasi cuma jawaban yang C. Nah, sekarang kita hitung untuk yang nomor 1 yaitu kelajuan pesawatnya. Kelajuan pesawat saat mendarat adalah V0 ini. Nah, V0 itu nilainya sama dengan 32 dikalikan A. Atau 32 dikalikan 2,18 ya. Nilainya mendekati berapa di sini? Sekitar 69,76 ya meter per second. Nah, ingat tadi kita melakukan pembulatan ya. Jadi karena kita melakukan pembulatan berarti nilai ini juga bisa kita dekatkan ke nilai 70 meter per second. Artinya jawaban yang nomor 1 itu juga betul. Jadi 1 betul, 1 betul. Nah, kita cek nomor 2.
kecepatan rata-rata pesawat selama di landasan 35. Nah, untuk yang nomor 2 ini kita bisa gunakan persamaan kecepatan rata-rata. Yaitu kalau kita punya kecepatan rata-rata itu sama dengan total perpindahannya dibagi dengan total waktu ya. Jadi kalau kecepatan rata-rata kita pakai persamaan ini. Total perpindahan dibagi dengan total waktu. Nah, total perpindahannya berapa? Dari posisi awal ke posisi akhir itu adalah 1120. 1120. Waktunya yang diperlukan adalah 32 detik tadi ya. Di soal sudah disebutkan bahwa waktunya 32. Jadi kita tinggal hitung 1120 dibagi 32. Ternyata jawabannya adalah 35 meter per second. Jadi yang nomor 2 itu juga betul. Jadi 1, 2, 3 betul. Maka yang D masih ada kemungkinan betul. Kita harus cek untuk yang nomor 4. Energi kinetik pesawat saat mendarat hingga berhenti adalah 570 kJ. Nah, kita perhatikan energi kinetik pesawat saat mendarat hingga berhenti. Saat mendarat dulu berapa dia? Saat mendarat dia punya kecepatan tadi 70 meter per second. Berarti EK-nya atau energi kinetiknya itu punya persamaan setengah dikalikan massa dikalikan kecepatan kuadrat kan. Berarti sama dengan setengah dikalikan massanya kita pakai tadi 233 ton ya. Jadi 233.000 kilogram dikalikan dengan 70 kuadrat. Nah, ini bisa kita hitung dulu. Ini kalau kita hitung kita akan dapatkan hasil 570, 850, kemudian nolnya 3. Atau kita bisa tulis menjadi 500, kita bulatkan ya sekitar 570. Ini 3 angka, 6 angka di belakang koma, 6 angka di belakang kita bulatkan ke megajoule ya. Jadi 570,85 megajoule. Nah, megajoule itu artinya sejuta kan? Ini 1 2 3 4 5 6. 570,85 megajoule. Nah, di sini bilang 570 kilojoule. Jelas salah ya, karena satuannya harus mega. Jadi yang nomor 4 pasti salah. Ya udah, berarti kalau nomor 4-nya salah, jawabannya pasti yang nomor 1, 2 dan 3. Maka untuk soal nomor 22 jawabannya adalah A. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan di nomor 23. Perhatikan gambar lintasan gerak benda vertikal ke atas sebagai berikut ya. Oke, jadi di sini kalau kita melihat ada sedikit keanehan ya. Kalau gambarnya seperti ini, mestinya ini bukan gerak vertikal ke atas, tapi gerak parabola ya. Tapi kita lihat dulu soalnya. Pernyataan yang tepat di bawah ini berdasarkan konsep gerak vertikal atas. Oke, yang pertama, waktu benda bergerak pada lintasan AHG lebih lama daripada waktu benda yang diperlukan untuk lintasan CHE. Jadi untuk lintasan AHG, oke, yang lebar ya, dengan CHE itu akan lebih lama. Oke, kita belum bisa pastikan ya. Kita lihat dulu pilihan berikutnya. Kenapa? Karena kita nggak ada data tentang kecepatan awalnya. Apakah ditembakkan dengan kecepatan awal yang sama atau berbeda kan? Nomor 1 nggak ada informasi ya. Jadi kita belum bisa memberikan keputusan ini benar atau salah karena tidak ada data tentang kecepatan awalnya. Kita lihat dulu yang B. Nilai energi mekanik pada posisi H sama dengan energi potensialnya. Nah, nomor 2 ini pasti betul ya. Kenapa ini bisa kita pastikan betul? Karena pada posisi H itu adalah posisi maksimum. Artinya dia sudah tidak naik lagi. Kalau dia di posisi maksimum, berarti nilai EK-nya sama dengan 0. Nilai EP-nya itu maksimum ya, karena ketinggiannya paling tinggi. Nah, karena EK-nya sama dengan 0, padahal energi mekanik itu nilainya adalah EP plus EK, berarti tidak lain, ini EK-nya kan 0 kan? Berarti tidak lain energi mekaniknya sama dengan energi potensialnya. Berarti yang nomor 2 ini pasti betul ya. Jadi yang ada duanya jelas betul nih. 2 betul, 2 betul. Oke, jadi yang nomor B jelas salah ya, karena nggak ada duanya nih. Yang pilihan D masih belum bisa kita pastikan. Kita lihat dulu yang nomor 3. Energi kinetik di posisi H bernilai maksimum. Nah, ini jelas salah ya. Padahal di posisi H itu energi kinetiknya itu harus 0. Jadi yang nomor 3 itu pasti salah. Nah, yang ada 3-nya jelas salah nih. 3 salah, yang ini juga salah. Ya udah, berarti jawabannya pasti yang C ya. Kalau yang C berarti jawabannya adalah 2 dan 4. Waktu atau lama benda bergerak pada semua lintasan bernilai sama. Nah, ini berarti benar, tetapi dengan catatan kita harus tahu bahwa dilemparkannya dengan kecepatan awal yang sama mestinya ya. Kalau kecepatan awalnya beda, tentunya hanya juga akan beda dan nilai waktunya juga beda. Jadi nomor 4 betul tapi dengan syarat.
kecepatan yang diberikan di posisi terbawahnya A, B, C itu harus sama. Oke ya, jadi seperti itu untuk pembahasan soal di video bagian pertama ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang akan mengikuti KSM di tahun 2023 ini. Ya, semoga soal ini bisa jadi referensi dan bisa jadi bahan belajar untuk gambaran kira-kira seperti apa soal-soal KSM untuk jenjang MTS seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih kalau sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.